Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Jemaah sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustadz kita, MC kita, kemudian Bapak Imam, para tetua, para sesepuh, para jemaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan Allah kumpulkan kita kelak di dalam jannahnya sebagaimana di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Amin. Allahumma amin. Dan tak lupa kita bersyukur atas nikmat karunia yang sangat besar, intan mutiara yang tidak terganti yang kita dapatkan di pagi hari ini, yang kita tidak akan bisa mendapatkan nikmat seperti ini seandainya Allah tidak menghendaki, yaitu nikmat kita bisa sholat subuh secara berjamaah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah nikmat tersebut. Jemaah dimuliakan Allah, banyak orang mengira bahwa nikmat yang harus disyukuri itu adalah nikmat karunia dunia saja. Ketika orang bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, gajinya nambah, istrinya juga tambah solehah, Pak ya, istri tambah solehah. Aman ya ini ya? Takutnya tiba-tiba kopi sianida turun, enggak. Dianggap itu nikmat, sedangkan sholat subuh berjamaah itu dianggap bukan nikmat. Ini nikmat yang besar hadirin dimuliakan Allah. Bahkan sebagian ulama membahasakan bahwa hadis keutamaan sholat berjamaah itu terlalu banyak yang berbicara tentang pahalanya. Kan banyak sekali pahalanya jemaah dimuliakan Allah. Yang paling sering kita dengar dari ustadz-ustadz kita, sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendiri dengan perbandingan berapa derajat? 27 derajat. Sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bisaba'in wa ishrina darajah. Walaupun di riwayat yang lain ada kalimat bi khamsina wa ishrina darajah, 25 derajat. Tapi yang kuat 27 derajat. Hadirin dimuliakan Allah, ini pahala besar loh, 27 derajat. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada dai atau ustadz atau tuan guru di sini yang tersinggung. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau, ada hitung-hitungan yang salah di situ. Sehingga kemudian jemaah memahami begini, kalau saya sholat di masjid dapat 27, kalau di rumah dapat 1, perbandingannya 26, bedanya selisihnya. Bukan begitu hadirin dimuliakan Allah. Biasakan kita itu kalau baca hadis, lihat syarah ulama, penjelasan para ulama tentang hadis tersebut, supaya kita tidak gagal paham. Zaman ini kan zaman gagal paham hadirin dimuliakan Allah. Hadisnya sih sahih, hadisnya sih benar, tapi tak menjamin pemahaman Anda atas hadis itu benar. Dan fatal kalau keliru hadirin dimuliakan Allah. Dan nanti akan kita kupas kaitannya dengan perusak persatuan kita, diantaranya kegagalan dalam memahami hadis-hadis iftiraq, hadis-hadis perpecahan. Misalnya Rasul mengatakan, fa inni ummati sataftariqu ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah, terpilah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk ke dalam neraka illa wahidatan, kecuali satu saja, fahiya al-jamaah, yaitu al-jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah. Hadis ini kemudian dipahami oleh sebagian pihak, atau jangan-jangan kebanyakan pihak kaum muslimin, untuk bermudah-mudah mengeluarkan kaum muslimin dari ahlu sunnah wal jamaah. Atau minimal dia memahami begini, ahlu sunnah wal jamaah itu minoritas, sebagian besar umat Islam sesat, sehingga kita saling obral, lempar kesesatan sesama saudara kita. Sumber utamanya kegagalan dalam memahami hadis. Makanya saya heran betul kalau ada orang ngaji hadis, dia tidak lirik penjelasan para ulama. Karena para ulama itu untuk menjelaskan hadis jemaah dimuliakan Allah, itu penjelasannya bukan cuma 1-2 kalimat, berjilid-jilid kitab. Antum tahu nggak? Sahih Muslim itu berapa kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi? Itu 9 jilid kitab, hanya untuk menjelaskan 6.000-an hadis. Dan itu baru karya Imam Nawawi, belum karya imam-imam yang lain, Imam Ibnu Battal, Imam Ibnu Hajar dan sebagainya. Nanti Sahih Bukhari yang hadisnya 7.000-an itu dijelaskan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, 17 jilid kitab. Itu baru Ibnu Hajar, belum Imam Mula Al-Qari, belum ulama seperti Badruddin, Ainun Badruddin dari ulama mazhab Hanafi, dan banyak yang lainnya. Bahkan ada foto hadirin di salah satu tempat itu, seruangan masjid kita ini itu isinya kitab.
dan itu semuanya adalah kitab yang menjelaskan Sahih Bukhari. Ya. Makanya biasakan kalau kita baca hadis, jangan keburu pede kita telah memahaminya. Lirik bagaimana penjelasan para ulama. Baik, sebelum saya kesasar kemana-mana, saya kembali ke jalan yang benar dulu. Tadi tentang sholat berjamaah kan? Keliru memahaminya. Kalau kita dapat 27 di masjid, di rumah dapat 1. Maksud 27 derajat itu hadirin dimulakan Allah, 20 derajat perkalian atau kelipatan. Kelipatan itu begini, 1 kali 2 berapa? 2. Itu baru kelipatan satunya. Dilipatkan sebanyak 27. 1 kali 2, 2 kelipatan satunya. Kelipatan 2-nya berarti 2 dikali 2. Berapa? Masya Allah, pintar orang sini matematika ya. Tapi ingat, baru 2 loh ini ya, baru kelipatan 2 sampai 27. 4 kali 4 16. Masya Allah, masih lancar. 16 kali 16 256, ya kan? 256 kali 256 udah macet. 65.536, ya kan? 65.536 kali 65.536 4 miliar, 2 sekian. Makanya Ustadz tadi nanya, Ustadz ngitung apa? Ngitung tadi ini ya, supaya kelihatan pinter. Saya hitung dulu tadi kan. Subhanallah, itu baru kelipatan berapa? 5. Dan sepengetahuan saya, baru di kelipatan 9 kalkulator akan keluar huruf E. Itu kalkulator yang paling panjang digitnya. Artinya pahala sholat berjamaah itu tidak terukur hadirin dimulakan Allah. Matematika kita nggak bisa menjangkau. Oke lah, kita pakai hitung-hitungan yang salah tadi. Kalau di masjid dapat 27, di rumah dapat 1. Katakan kita pakai hitung-hitungan yang error itu saja. Itu saja sudah cukup membuat seorang muslim tidak melalaikan salat berjamaah. Coba kita buat analogi sederhana. Biasanya kalau pakai hitung-hitungan bisnis, jalan otaknya nih kan. Tadi kan macet tadi sudah kan. Ada pengumuman dari Pemda Kota Poso bahwa per bulan Agustus dalam rangka memperingati 17 Agustus ya, hari kemerdekaan ke-80 tahun, kalau tidak salah ya, 80 tahun kita merdeka. Itu pemerintah akan memborong pisang goreng. Di sini tahu pisang goreng nggak? Ya. Atau goreng pisang namanya. Karena di beberapa daerah kayak di Sumatera itu dibalik, Pak. Di sini pisang goreng, mereka goreng pisang. Kalau kita es teh, mereka teh es gitu ya. Dibalik-balik. Baik, tahu pisang goreng ya? Harga pisang goreng di sini 1.000 rupiah dapat 1 potong? Dapat ya. Oke. Itu diumumkan bagi siapa yang jual pisang goreng di balai kota atau di alun-alun atau di lapangan, akan dibeli oleh pemerintah 27.000 per potong. 27.000. Dan tidak ada batas limit, silahkan mau jual 100, 200, 300, 500, akan dibeli semua pisang goreng karena banyak turis mancanegara penasaran dengan pisang goreng ala Poso gitu kan. Saya mau nanya terus terang, jawab terus terang supaya terang terus. Itu jual pisang gorengnya di mana, Pak? Mau jual pisang goreng depan rumah atau dijual pisang goreng ke balai kota? Nggak usah dijawab yang bukan penjual pisang goreng, diam aja. Saya nanya penjual pisang goreng. Oh, enak aja Ustadz, langsung banting setir. Hari itu juga akan berprofesi sebagai penjual pisang goreng semuanya. Ya kan? Oh iya. Dan jual kemana? Jual ke balai kota. Tapi jauh loh. Tapi ada jarak 2 kilo, 3 kilo, bahkan mungkin bisa lebih. Oh, worth it Ustadz, harga yang bisa diterima. Ya, perjalanan 5 kilo untuk 27.000 per potong, harga yang bisa diterima. Main matematikanya. Tapi kenapa masjid di samping rumah nggak nyampe? Apakah kita mengira kalau janji dari bupati atau pejabat itu pasti ditepati, sedangkan janji Allah akan diselisihi? Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Subhanallah, hadirin dimuliakan Allah. Ini salat berjamaah nggak kaleng-kaleng. Ini ibadah, kalau bukan kaleng-kaleng berarti apa? Drum. Ya, tandon ya, lebih gede lagi tandon. Ini ibadah besar hadirin, rugi serugi-ruginya kalau kita tidak sholat berjamaah. Jangankan bicara sholatnya, sholat berjamaah itu, baru aktivitasnya saja, melangkahnya, berjalannya, itu sudah bertabur pahala. Ya, dalam hadis yang terkenal Rasul bersabda, man masya ila baitin min buyutillah, siapa yang berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, mau musola kah, mau langgar kah, mau masjid, untuk apa? Liyaqdi faridatan min faraidillah, untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajibannya, salat 5 waktu maksudnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kanat khutwatuhu tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Maka langkah kaki menuju masjid
Itu yang sebelahnya mencatat 1 pahala dan sebelahnya lagi menghapus 1 dosa. Saya tadi hadirin sempat jalan kaki, ya, dari penginapan ke situ. Saya hitung langkah saya, ya, supaya bersyukur gitu. Bismillah, jalan. Begitu jalan saya baru dapat sekitar 362 atau 3 lah langkah. Datang Pak Amin jemput pakai mobil. Cuma nggak usah dijemput kan enak Pak. Dapat pahala besar saya gitu ya. Masya Allah. Dan saya itu di Samarinda sekarang agak sedikit jauh dari masjid. Langkah saya hitung ke masjid itu sekitar 250-an langkah. Maka saya ingat kalau saya nggak pergi ke masjid akan ada 500 pahala yang akan saya hilangkan. Ustaz ini matematikanya kok error, katanya 250 langkah. Kok jadi 500? Gimana ngitungnya? PP jemaah dihitung. Trayeknya PP-nya itu dihitung. Sekarang coba saya mau nanya terus terang di sini. Siapa yang pernah menghitung langkah kakinya dari rumahnya ke masjid? Saya kasih hadiah HP. Loh, tolong hadirin. Ini dihitung yang begini-begini nih. Masa yang mau dihitung rekening terus, tabungan terus? Hitunglah sesekali langkah kaki kita supaya kalau kita nanti nggak ke masjid, kita ingat ya Allah akan ada pahala yang hilang begitu saja. Ya. Dan nggak usah sedih kalau masjid kita itu agak jauh hadirin, rumah kita jauh dari masjid. Karena Rasul mengatakan apa? A'dhamun nasi ajran fis shalah ab'aduhum ilaiha mamsha. Orang yang paling besar pahalanya di sebuah aktivitas salat berjamaah itu siapa? Orang yang paling jauh melangkahkan kakinya menuju tempat tersebut. Subuh-subuh kali ini siapa yang paling jauh? Yang lagi batuk ini yang paling jauh kelihatannya Pak ya? Nyebrang pulau. Wah, itu pahalanya gede banget. Oh, bukan saya. Pahala yang paling banyak itu Pak Imam dulu. Tapi imamnya saya ya. Enggak, kan Pak Imam dulu yang nyuruh. Karena kalau saya nggak disuruh, saya nggak mungkin jadi imam hadirin. Mandala ilal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan atau memfasilitasi kebaikan, dia akan dapat pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka walaupun saya imam, Pak Imam yang dapat pahalanya. Seperti saya mendapatkan pahala tersebut. Cuma saya tadi sempat neror beliau, saya tanya, ente nyuruh-nyuruh, memang ente imam? Gitu. Iya Ustaz, saya imam gitu. Enggak, tapi saya halus. Antum imamnya atau siapa imamnya? Kenapa jemaah? Karena kita nggak boleh mengimami pengimaman suatu kaum kalau tidak ada izin imam setempat. Yang paling berhak mengimami pengimaman suatu masjid adalah imam rawatifnya. Walaupun datang mufti, dia yang lebih berhak. Ya. Makanya kadang ustadz ada yang suka kepedean, datang ke suatu masjid kajian langsung imami. Nggak boleh hadirin, nggak boleh. Rasul jelas mengatakan la sholatar rajulu rajula bi imamihi. Janganlah seseorang mengimami pengimaman seorang imam tanpa izin dia. Dan kadang suka hadirin takmir itu suka usil, Pak RT suka usil, jemaah suka usil, ada ustadz tiba-tiba disuruh imami. Silakan ustadz imami. Dia nggak berhak jemaah. Yang berhak menyuruh itu siapa? Imam. Dan imam dalam masjid itu punya posisi yang sangat terhormat dalam Islam. Tahu nggak antum jemaah? Bahkan kita boleh berdiri menyambut imam. Ya, itu kan ada fikihnya kan? Kapan berdiri untuk sholat itu ada fikihnya jemaah. Ulama membahas kalau imam itu ada di dalam masjid, kan ada biasa imam yang ada di dalam masjid. Maka berdirinya ulama memang khilaf. Kalau madhab Maliki dikembalikan kepada kebiasaan. Ya, kalau Allah Akbar biasanya di awal ya berdiri silahkan, di tengah boleh, di akhir. Kalau madhab Hanbali qad qamatis shalah, kalau madhab Hanafi hayya 'alas shalah berdiri. Kalau madhab Syafi'i, madhab Mukidi, Mulyani, atau madhab, katanya orang Indonesia banyak madhab Syafi'i. Apa madhab Syafi'i? Sampai di mana? Selesainya iqamah. Jadi selesai iqamah baru berdiri. Makanya jangan suudzon kalau ada orang misalnya nggak mau berdiri sampai selesai iqamah. Males betul orang ini. Bukan, dia sedang mengamalkan mazhab Syafi'i. Ya. Tapi kalau imam dari luar bagaimana? Seperti biasanya Nabi seperti itu kan, qomat baru datang. Berdirinya itu nunggu ketika imam muncul. Makanya kalau di hadis gitu kan, Bilal itu adanya nggak di depan. Begitu beliau iqamah, Rasul keluar dari pintu rumahnya, jalan. Maka kalau Bilal qomat, mereka nggak ada yang berdiri. Karena Rasul mengatakan, la taqumu idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Walaupun sudah diiqamah, jangan berdiri kalian sampai melihat aku. Begitu Rasul muncul, baru sahabat pada berdiri. Coba dipraktekkan Pak, beda itu rasanya. Merasa kita punya imam, kita muliakan imam kita ini. Enggak karena Cina sama Korea titit itu, ini ada Cina sama Korea nggak di sini?
Akhirnya kita kiblatnya sama Cina sama Korea. Boleh pakai penanda waktu itu boleh, tapi jangan masuk terlalu dalam ke ritual kita. Katanya suka sensitif sama permasalahan bid'ah. Jangan masuk terlalu dalam masalah ritual. Oh, penanda waktu boleh lah. Tapi kalau sampai berdirinya, sampai ikomatnya ditentukan sama mesin, ya Allah, kalah kita sama mesin nanti. Baik hadirin dimulakan Allah, saya rasa cukup ya pengajian kita di kabar ini. Pembukaannya kan baru pembukaan ini. Antum lupa ya materi kita apa? Bukan salat berjamaah kan? Materi kita tentang apa? Persatuan. Kalau pembukaannya itu sekitar 15 menit, berarti materinya 2 jam minimal ini. Saya goyang Ustaz ya, 2 jam ya. Antum jempol-jempol aja pulang duluan kayaknya nanti itu. Baik hadirin dimulakan Allah, persatuan itu satu kata yang sangat agung di hati orang-orang soleh terdahulu. Namun di hati orang belakangan dianggap sebagai sesuatu yang remeh, bahkan sering diejek. Kalau ada yang menyuruh ke persatuan, diejek, persatuan kebun binatang katanya, karena dianggap persatuan yang tidak sesuai sunnah, persatuan yang tidak syar'i. Dan banyak sekali kasus terjadi, persatuan adalah hal yang paling sering dikorbankan demi ambisi kepentingan atau pendapat kelompok tertentu. Kan sering terjadi gitu. Ada 2 kubu ribut tentang satu pendapat, maka biasanya persatuan akan yang pertama kali dikorbankan. Berbanding terbalik dengan di masa lalu jemaah, kalau ada pendapat 2, 3, 4, 5 bahkan 10 sekalipun, tapi kalau itu menggoyang persatuan, 10-nya bisa nggak dipakai. Saya bisa tunjukkan dalil begitu banyak dalam masalah ini jemaah dimulakan Allah. Sayyiduna Abdullah bin Abbas, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud itu memiliki pendapat yang menurut beliau kuat, dan beliau mengetahui pendapat yang dipegang oleh Sayyidina Utsman itu lemah. Tapi begitu pendapat yang dipegang oleh Utsman dijadikan sebagai patokan berjamaah, semuanya mengikuti pendapat Utsman dan meninggalkan pendapat pribadi mereka demi supaya menjaga persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Hadirin dimulakan Allah, persatuan itu mahal sekali. Karena begitu persatuan ini hilang di tengah-tengah umat Islam, yang hilang adalah kekuatan umat Islam. Dan umat Islam itu kalau sudah tidak kuat, hadirin, nasibnya akan jadi permainan. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala mengingatkan, wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taat kalian semua kepada Allah dan Rasulnya. Jangan berpecah belah, karena begitu kalian berpecah belah, kata Allah, kalian akan menerima 2 akibat yang kalian tidak akan sanggup untuk menebusnya. Yaitu apa? Kegagalan dan hilangnya kekuatan kalian. Wasbiru, yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya hadirin, antum perhatikanlah syariat-syariat unggulan dalam agama kita itu dalam rangka untuk membina persatuan. Walaupun sekalipun itu ibadah ritual, hikmahnya kita dibuat bersatu. Antum kepikir nggak Pak? Kenapa coba harus ada syariat sholat berjamaah? Kan sholat itu bagusnya khusyuk, kan sholat itu bagusnya ikhlas. Sedangkan kalau berjamaah itu keikhlasan dan kekhusyuan cenderung mudah terganggu. Betul apa betul? Kan lebih enak sholat tahajud, sholat di rumah masing-masing. Harusnya dibalik, sholat sendiri-sendiri lebih baik 27 derajat daripada sholat sama-sama. Hilang masjid Pak ya kalau udah begitu ya. Kenapa? Karena kalau sholat di masjid itu unsur dilihat orang, unsur ingin dilihat calon mertua, unsur ingin dilihat calon pemilih, itu kuat sekali mempengaruhi keikhlasan. Belum lagi terganggunya kekhusyuan. Kalau sholat sendiri nggak ada yang mengganggu, tapi sholat berjamaah, ya Allah, ada yang bau rokok, ada yang bau ketiak, ada yang bau macam-macam. Hadirin dimulakan Allah. Begitu sujud, bau sejadah nggak harum, tapi di sini masya Allah ya harum Mbak. Ya. Kan gitu hadirin dimulakan Allah, itu terganggu. Tapi kenapa syariat sholat berjamaah justru diperintahkan? Di antaranya jemaah, syariat sholat berjamaah membina persatuan umat. Itu di antara hikmah syariat salat berjamaah. Coba antum perhatikan. Begitu saya mengimami tadi, saya yakinlah nggak semuanya sependapat. Apalagi saya baca kunut gitu kan. Ustadz ini kunut di sini nggak pernah seumur-umur kunut Ustadz. Kunut itu bid'ah menurut saya. Nggak apa-apa Pak. Kunut itu bid'ah memang menurut sebagian ulama. Tapi menurut ulama yang lain sunnah. Tapi Anda jangan gagal paham. Kunut itu bukan cuma kunut subuh. Saya tadi malam tuh isya kunut juga Pak. Duhur kunut juga saya. Asar kunut juga. Saya itu kunut paket lengkap saya nih. Selama ini tahunya saya kunut subuh Ustaz. Kunut ada 3 jemaah. Ada kunut witir,
ada kunut subuh, ada kunut nazilah. Kunut witir dan kunut subuh ikhtilaf di kalangan para ulama dengan perbedaan yang tajam. Ya, kunut witir ada sebagian ulama yang mengatakan itu sepanjang tahun. Jadi setiap witir disunahkan kunut. Ada yang mengatakan di Ramadan saja. Ada yang mengatakan di paruh terakhir Ramadan saja, kalangan Syafi'iyah. Khilaf intinya. Kunut subuh juga khilaf. Mazhab Maliki, Syafi'i mengatakan sunnah. Mazhab Hanbali dan Hanafi mengatakan tidak sunnah. Yang mensunahkan Syafi'i sama Maliki juga khilaf. Terjadi perbedaan pendapat. Syafi'i mengatakan sunnahnya istimrori, terus menerus. Maliki mengatakan kesunahnya sesekali. Ya. Yang disepakati kunut apa? Kunut nazilah. Nggak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jadi kalau ada orang protes ke saya, Ustaz kok baca kunut? Itu bisa saya kuliti habis lah. Kenapa? Karena kunut nazilah disepakati pensyariatnya tanpa perbedaan pendapat. Ulama hanya berbeda pendapat kalau waktunya sholat sirriyah, duhur sama asar. Itu kan sholat yang nggak ada suaranya. Kalau begitu kunut kan nggak mungkin diam-diaman kan? Pasti baca keras. Itu gimana? Boleh atau tidak? Hanya Hanafi yang mengatakan apa? Makruh saja. Bukan nggak boleh, makruh. Yang benar adalah sholat jahriyah menurut mereka. Tapi jumhur, tiga mazhab yang lain disunnahkan kunut nazilah di semua waktu ketika umat Islam sedang tertimpa bencana. Oh, enggak kok Ustaz, kita baik-baik saja kok. Poso baik-baik saja. Ya. Kan kita ini umat Islam cuma yang ada di Poso. Coba lihat saudara kita di Palestina. Sama kayak saya heran kalau ada masjid nggak pernah doa baca kunut nazilah, itu heran betul saya. Mendoakan aja lo nggak mau, gimana mau berdonasi? Kalau kau berdonasi bisa jadi orang itu akan mengeluarkan sisa-sisa rezekinya sudah nggak dipakai di sudut ruangan gitu. Hadirin ini melakukan Allah, kunut nazilah kalau bisa diamalkan. Kalau nggak bisa, nggak mau tiap waktu sholat ya sekali waktu sholat dalam sehari. Kalau nggak mau juga minimal sepekan sekali. Ya, kunut nazilah sebagai wujud doa dan dukungan kita untuk saudara kita sedang berjuang, ya, berjibaku membela tanah air kaum muslimin di Palestina. Oke, saya nyasar lagi. Kembalikan saya ke jalan yang benar, Pak. Tadi bahasa apa? Sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah itu hadirin yang dimuliakan Allah membina persatuan. Imam nggak semua orang setuju, tapi begitu imam sudah mengomando, semuanya terikat dalam satu kesatuan. Ya kan? Imam Allahu Akbar, semuanya Allahu Akbar, angkat tangan. Imam ruku, semuanya ruku. Imam sujud, semua sujud. Imam baca, semuanya diam. Begitu walau dhalin, semuanya apa? Amin. Nggak ada gara-gara beda mazhab, la amin, la amin. Batal sholatnya. Sampai salam semuanya seakan-akan lebur dalam persamaan jemaah dimuliakan Allah. Dan itu mengagumkan sekali untuk sebagian pihak. Makanya di tahun 90-an itu ada mu'alaf dari Jerman masuk Islam gara-gara lihat sholat berjamaah. Karena dia katakan ini sholat berjamaah, dia nonton TV di panjang ceritanya, saya skip aja nih. Intinya dia lihat TV di masa itu kan ada siaran langsung sholat berjamaah dari Masjidil Haram. Sekarang juga ada kan. Terus dia nanya ke salah seorang muslim, itu orang lagi di sana itu mau ngapain? Itu mau sholat, karena waktunya mau sholat. Hah? Mau sholat? Sholat seperti kalian di sini sholat? Artinya walaupun dia orang Kristen, dia tahu orang Islam itu sholat. Dan berapa jumlahnya sih orang berjamaah kan nggak banyak. Sedangkan yang dia saksikan itu ada mungkin jutaan manusia itu dia saksikan. Dia nanya, ngatur orang sebanyak itu butuh berapa hari sekali sholat? Ya kan, ngatur dalam sop-sop gitu kan? Karena dia pikir ngatur umat Islam itu paling sulit diatur kan, Pak ya? Paling sulit untuk diatur. Ini ngatur orang sebanyak itu bagaimana? Berapa hari butuh ngatur sekali sholat? Apa kata muslim? Bukan berapa hari, hanya berapa menit mereka ngatur itu. Betul, begitu qomat, imamnya mengatakan luruskan sop, sudah. Yang tadinya ada yang jalan, ngobrol, berdiri, keliling-keliling, baca Quran, rapi semuanya secara umum kan? Melihat itu langsung si Nasrani mengatakan, tuntun saya ke agama ini. Karena mustahil yang begini buatan makhluk, buatan manusia. Ini pasti aturan dari Zat yang maha teratur lagi mengatur. Masuk Islam, Mbak. Gara-gara lihat keteraturan sholat berjamaah. Hanya kita itu kan kadang ritual hanya sebatas ritual semata. Tidak kita bawa dalam kehidupan sosial, kehidupan muamalah. Seharusnya yang menjadi orang paling teratur, komunitas yang paling rapi, itu umat Islam hadirin. Sholat berjamaah mengatur kita tertata rapi. Tapi mengapa dalam kehidupan nyata justru yang paling tidak beraturan, yang paling semrawut itu siapa? Udah nggak usah dilanjutin, Pak, nggak enak banget ini. Malah justru kayak orang-orang kafir yang tidak tahu sholat berjamaah, tertib, teratur dan sebagainya. Ini bukti bahwa apa? Ritual kita hanya sebatas ritual jemaah. Padahal
tolak ukur kesuksesan sebuah ibadah itu bukan dilihat dari ibadahnya itu, tapi dilihat dari bagaimana ibadah itu diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kan gitu jemaah. Coba antum perhatikan. Haji mabrur, apa ukuran haji mabrur? Apakah yang tadinya dia pakai peci hitam sekarang berubah jadi peci putih? Yang tadinya kalau kemana-mana dia tadinya pakai baju biasa, kaos, sekarang sudah pakai jubah? Kan bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah saat dia sudah kembali ke tanah air, perilakunya lebih baik dibanding ketika sebelum dia berangkat. Kan begitu jemaah. Puasa, kita cara ngukur gimana puasa kita diterima di Ramadan. Oh Ustaz, kalau pas lagi puasa lemes, bibir pecah-pecah, ya, itu berarti puasanya diterima. Bukan jemaah. Jelas ulama menjelaskan orang yang puasanya mabrur diterima oleh Allah itu nilai-nilai Ramadan bisa dia bawa kepada 11 bulan yang lainnya, termasuk sholat jemaah dimuliakan Allah. Sholat ini luar biasa, mengajarkan kita persatuan. Seberbeda kita apapun, selama akidah kita sama, selama ikatan keimanan kita sama, kita akan siap untuk bersatu, menyingkirkan perbedaan yang ada. Kalau toh perbedaan itu ada, lebur dalam kebersamaan. Kalau mau dicari gara-gara, dicari masalahnya, akan selalu ada gara-gara dan masalahnya jemaah. Coba perhatikan detail sholat berjamaah. Orang sholat ada bedanya nggak satu sama lain? Kalau di sini ada beda, Pak. Kalau di Kalimantan Timur banyak ragamnya. Ada yang kalau Allah Akbar ngangkat tangannya itu ada yang setentang telinga, ada yang setentang ini pundak, ada yang di depan gini. Sama ya kayaknya ya. Nanti sedekapnya ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di begini ada. Ini mazhab Hanafi begini. Saya pernah lihat anak muda dia sedekapnya gini, Pak. Gitu. Yang kalau ada di sini jangan tersinggung. Saya kan penasaran, kan nggak boleh nyalahin orang. Saya selesai sholat saya tanya, siapa tahu ada kitab yang belum saya lahap kan wajar aja. Mas, Anda sedekap begitu dari mana sumbernya? Siapa tahu saya nggak tahu. Kan hadisnya menyebutkan Pak Ustadz. Hadisnya gimana? Rasulullah meletakkan itu terjemahan hadisnya aslinya ala sadri, di atas dada. Dia terjemahkan di atas dada. Oh, di atas dada. Ini kan di atas dada. Oh, kalau antum sudah baca belum penjelasan tentang atas dada itu? Apalagi bro dijelaskan? Kan jelas di atas dada. Loh, ini kan dada juga. Kalau di atas dada seharusnya gini di leher. Kan di atas dada. Ini masih dada. Dia cemberut. Itu kata para ini dada. Jadi di atas ini semua dada boleh. Ya nggak salah sih. Ini tetap di atas dada. Tapi di sini di atas dada. Di sini di atas dada. Masih di atas dada. Kalau di sini baru sudah di perut gitu ya. Dia diam aja. Saya juga diam daripada berantem. Salah fikih. Intinya ada perbedaan, hadirin. Sampai sujud, turun sujud. Saya nanya, di sini ada perbedaan nggak? Ada yang dulukan tangan baru lutut? Ada. Yang dulukan lutut baru tangan? Ada? Ada. Mana yang benar? Masya Allah. Berarti selesai pengajian kita, udah bersatu ini. Tapi itu kadang menjadi ajang perbedaan, pertikaian hadirin dimuliakan Allah. Dan nggak apa-apa, kalau berbeda itu biasa. Adu argumen itu bagus, biasakan kita itu ilmiah jemaah, nggak ada yang salah dengan adu dalil. Yang penting jangan semangatnya menyalahkan. Yang dulukan lutut baru tangan itu mayoritas ulama, ya Syafi'i, kemudian Hanbali dan juga Hanafi. Yang dulukan tangan baru lutut itu Maliki. Dan masing-masing punya dalil. Kalau waktu saya cukup saya kupas di sini jemaah. Masing-masing pakai satunya hadis Abu Hurairah, satunya hadis Wail bin Hujrin. Bahkan ada juga riwayat Anas bin Malik. Intinya monggo tafadhol. Mau tangan dulu boleh, baru kaki juga duluan juga boleh. Yang penting jangan ada yang coba-coba pendapatnya ketiga, kepala duluan. Tukanya selesai sholat, disolati dia kan. Sampai isyarat jari telunjuk itu kalau kita mau usil, nyari gara-gara, ada aja bedanya Pak. Ada yang dari awal, ya tahiyatul barakatus shalawat. Ada yang ketika lafadz jalalah digerak-gerakkan, betul? Ada yang bergerak ini. Gerak-gerakannya juga ada dua model kan, ada yang ngecor, ada yang ngebor. Dan it's okay, nggak jadi masalah. Karena saya tanya, kenapa Anda begini? Yang begini kenapa? Karena gini Ustadz, itu bukan digerak-gerakkan. Terus apa namanya? Dinaik turunkan. Ya, betul juga ya, naik turun gitu ya. Apa dikira naik turunkan itu nggak gerakkan pikir dia kan? Akhirnya supaya nggak bilang naik turunkan, geraknya gini. Pertanyaannya kenapa harus bikin, kenapa nggak gini? Ya kita hargai jemaah sebagai khazanah keislaman. Biasa kita tuh beda dengan pendapat. Yang penting jangan kemudian ente salah saya yang benar.
Subhanallah hadirin. Sampai nanti salam itu assalamualaikum warahmatullahi baru noleh. Ini mazhab Syafi'i hadirin. Ya. Kemudian balik lagi assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi jangan merasa ini yang paling sunnah, ini yang bid'ah. Jangan begitu. Ya. Semuanya ada dasarnya, sebab ada ilmunya. Salat berjamaah mengajari kita persatuan. Dan semua ajaran agama kita bersatu. Bahkan Rasulullah kalau ada pertikaian itu beliau ngajak agar dilupakan yang itu, jangan diingat-ingat. Baik jemaah, mengingat waktu saya akan langsung ke titik poin saja yang kelihatannya tadi malam ini ada yang hadir tadi malam ya, supaya nggak saya ulang lagi di sini. Saya hendak membahas tentang hadis yang tadi sudah saya sebut, hadis iftiraq, hadis yang umat akan pecah menjadi 73, satu masuk surga, sisanya masuk neraka. Bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis tersebut? Kalau saya perhatikan jemaah, ulama itu terbagi paling tidak menjadi 5 lapis dalam memahami hadis ini. Dan semuanya berdasarkan hujjah, berdasarkan dalil masing-masing, terlepas kuat lemahnya pendapat. Tapi jelas dalam masalah perbedaan pendapat itu bukan area menang-menangan, tapi area untuk mencari yang lebih baik dari yang baik. Lapis pertama adalah kumpulan ulama yang menolak hadis tersebut. Jadi hadis yang mengatakan akan pecah umatku menjadi 73, mereka menolak semua riwayat hadis tersebut. Kenapa? Dengan paling tidak 6 alasan. Saya sebutkan salah satunya saja. Alasannya adalah bahwa hadis ini ta'arud, bertentangan satu sama lain. Yang menyebut finnar itu cuma satu riwayat, riwayat An-Nasa'i. Sedangkan riwayat yang lainnya itu tidak menyebut di neraka. Ada yang mengatakan seperti itu. Atau ada mereka mengatakan hadis ini sahih, tetapi maknanya hadis ini tidak sahih karena tidak tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada yang beralasan begitu. Intinya ada lapis pertama yang menolak hadis ini. Ya, kalau ulama kontemporer yang menolak hadis ini adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau menolak hadis ini. Hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dalam masalah akidah, karena ini masuk ranah akidah. Tapi mayoritas ulama menerima. Mayoritas ulama menerima hadis ini, tetapi menolak penambahan finar. Umat Islam berpecah, ya umat Islam berpecah, tetapi tidak di neraka. Perpecahan itu adalah sarana fastabikul khairat. Ustadz, memang ada hadis yang ketambahan. Iya, jadi finar itu kekeliruan dari perawi yang menambahkan riwayat, karena ada beberapa hadis kadang ditambahkan itu. Ada ulama-ulama yang mengatakan diterima perpecahannya, tetapi tidak berarti di neraka. Kemudian lapis selanjutnya mengatakan oke, nerakanya diterima. Nerakanya diterima. Umat Islam berpecah belah, akan ada yang masuk neraka, tetapi mereka memaknai yang masuk neraka itu adalah firqah-firqah di luar Islam. Loh, bagaimana kalimatnya Ustaz? Kan Rasul mengatakan begini jemaah. Rasul mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang dimaksud umatku itu oleh Nabi bukan umat Islam. Ini lapis ketiga ya. Kita masih punya 2 lapis lagi. Lapis ketiga ini mengatakan, oke, masuk neraka, akan banyak manusia masuk neraka, banyak manusia yang sesat. Tapi yang dimaksud dengan umatku oleh Nabi adalah umat dakwah, bukan umat ijabah. Tahu ya umat dakwah sama umat ijabah? Umat ijabah itu umat Islam. Umat dakwah itu tempat Nabi menyampaikan dakwah. Kepada siapa Rasulullah menyampaikan dakwah? Kepada umat akhir zaman. Maka dengan demikian Hindu, Buddha, Konghucu, Zoroaster dan seluruh agama di luar Islam itu adalah umat dakwahnya Nabi SAW. Dan mereka ini yang termasuk firqah 72. Ya walaupun ada sebagian dari Islam, tapi mayoritasnya diisi oleh orang di luar Islam. Ini resmi jemaah, pendapat ulama ini. Ini diantaranya dipegang oleh ulama dari Suriah namanya Sa'id Ramadan Al-Buti memegang pendapat ini, dan banyak ulama Al-Azhar juga memegang pendapat ini. Jadi ini maksud firqah di situ bukan firqah umat Islam. Lapis keempat mengatakan oke, itu hanya khusus umat Nabi Muhammad, umat ijabah, bukan umat dakwah, khusus untuk umat beliau. Tetapi beliau mengatakan itu bukan dalam rangka untuk memvonis dan mengutuk, tapi memperingatkan. Jangan kalian berpecah belah umatku, karena kalau kalian berpecah belah itu akibatnya bisa masuk neraka. Dan kalau kalian pecah, Yahudi cuma 71, Nasrani 72, kalian jadi 73, artinya lebih banyak. Dan 71, 72, 73 itu bukan angka pasti jemaah. Itu angka untuk menggambarkan lebih banyak dari yang sebelumnya. Bisa dimengerti ya? Bisa 100, bisa 200, bisa ini.
Dan ujungnya resikonya nggak sederhana. Begitu kalian berpecah, kalian berpotensi masuk neraka. Dan yang masuk neraka itu bisa jadi yang terbanyak dari kalian. Makanya apa? Jangan berpecah belah. Sehingga kelompok keempat ini memaknai hadis ini bukan kutukan, tapi peringatan. Kan beda berarti artinya. Sedangkan kita memaknai kita dikutuk sama Nabi akan pecah. Bukan begitu. Lapis kelima mengatakan apa? Benar bahwa umat Islam itu akan banyak masuk neraka kalau berpecah belah. Tapi bukan berarti kekal di neraka. Karena setiap maksiat pasti akan menyebabkan masuk neraka. Orang berzina masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Orang yang mencuri masuk neraka. Orang yang minum minuman keras masuk neraka. Orang yang bermaksiat intinya akan masuk neraka. Tapi mereka tidak kekal di dalamnya. Ini pendapat yang kelima. Pendapat yang keenam, mohon maaf, ada lapis keenam, saya lupa. Lapis keenam mengatakan bahwa makna al-jamaah walaupun dia satu kelompok dibanding 72, dia adalah mayoritas. Dari mana penjelasannya? Kata al-jamaah itu sendiri. Jamaah menunjukkan sedikit atau banyak? Banyak, ya. Jadi makna tafsir al-jamaah yaitu sawadul a'zam, kelompok terbanyak umat Islam. Karena memang ada hadis yang mengatakan sawadul a'zam, kelompok terbanyak. Tapi teman-teman yang lain mengatakan enggak, al-jamaah itu bukan sawadul a'zam. Al-jamaah artinya adalah para sahabat Nabi. Betul, itu ada tafsiran resmi. Makanya ada hadis Nabi, alaikum bisunnati was sunnata khulafaur rasyidin min ba'di. Berarti al-jamaah dan mengikuti sahabat Nabi. Kita maknai sahabat Nabi sekalipun itu tidak salah, jemaah. Kenapa? Karena mayoritas ulama dan kaum muslimin yang diikuti siapa? Kita dalam beragama mengikuti sahabat Nabi atau tidak? Ngikuti sahabat Nabi. NU itu ngikuti sahabat Nabi, Muhammadiyah ngikuti sahabat Nabi, Salafi ngikuti sahabat Nabi. Tabligh siapa kalau bukan sahabat yang diikuti? Semua umat Islam ngikuti sahabat Nabi. Hanya yang membedakan adalah cara pandang mereka dalam cara mengikuti itu. Ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Ada yang mengikuti sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada yang mengikuti sahabat Abdullah bin Umar. Ada yang menguatkan pendapat Aisyah, ada yang menguatkan pendapat Abdullah bin Abbas. Ada yang mengikuti pendapat Abu Bakar, ada yang mengikuti pendapat Umar. Dan kasus seperti ini banyaknya minta ampun. Jangan dikira kalau kita mengikuti sahabat berarti satu pendapat. Enggak begitu, jemaah. Dalam masalah fikih, sahabat berbeda pendapat. Ya, bahkan dalam masalah akidah. Makanya saya sering ingatkan nih, ada orang yang suka kadang kalimatnya patah-patah begini. Kalau kita beda masalah fikih nggak apa-apa. Ini sok dewasa nih. Tapi jangan coba-coba beda masalah akidah, ya. Nggak boleh berbeda pendapat dalam masalah akidah. Hati-hati dengan kalimat itu, jemaah. Fikih itu memang pokoknya ada, cabangnya banyak. Saking banyak cabang masalah fikih, dikira nggak ada pokoknya. Padahal fikih ada pokoknya nggak? Ada, hadirin. Kita beda kunut, ya itu cabang. Tarawih 28 rakaat, ya itu cabang, siapapun tahu. Tapi sholat maghrib berapa rakaat di sini? Nggak usah dijawab lah, Pak. Tega banget itu aja harus dijawab. Kan nggak boleh, itu fikih loh, hadirin. Boleh nggak kita beda pendapat? Yang satu hajinya ke Baitullah, yang satunya ke Danau Poso. Kan nggak boleh, hadirin. Itu masalah fikih. Sebaliknya nanti masalah akidah memang banyak pokoknya. Cabangnya sedikit, Pak. Akidah itu makanya tipis-tipis kitab akidah itu. Karena memang pokok-pokok saja. Sehingga banyak orang mengira pohon akidah seperti pohon kelapa, nggak ada cabangnya. Ada, hadirin, cabang-cabang masalah akidah. Apakah ada nabi dan rasul dari kalangan perempuan? Itu masalah fikih atau masalah akidah? Masalah akidah. Enggak, mana ada fikih bahasan tentang syarat jadi nabi? Itu bahasan dalam akidah. Nanti sebagian ulama mengatakan ya, dimungkinkan nabi itu dari perempuan. Sebagian enggak, semua nabi dan rasul dari laki-laki. Nanti ada pendapat yang ketiga, bukan cuma dimungkinkan, ada nabi dari kalangan perempuan. Itu masalah akidah. Ketika Rasul Mi'raj bertemu dengan Allah, apakah melihat Allah atau tidak melihat Allah? Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, Rasulullah melihat Allah dengan hatinya. Makanya dalam beberapa bait nazam dikatakan, hatta ra'an nabiyyu rabbakallama, yang sering dinazamkan anak kita. Sampai Rasul berjumpa dengan Allah, melihat Allah dan bercakap-cakap dengan Allah. Seperti kalimullah Nabi Musa. Tapi hal yang sama difatwakan oleh Aisyah, enggak, Nabi enggak melihat Allah. Ini masalah akidah melihat Allah, hadirin. Makanya hati-hati kita itu kalau berbeda pendapat dan menghukumi saudara kita. Intinya adalah semua kita ngikuti sahabat Nabi dengan segala perbedaan yang terjadi di antara mereka. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, di antara yang menggembirakanku dalam agama ini adalah aku dapati sahabat Nabi saling berbeda pendapat satu sama lain.
sehingga umat bisa mengikuti pendapat itu yang sesuai dengan kesanggupan mereka. Kan keren agama kita, Pak. Tapi ada yang memaknai al-jamaah itu adalah ulama. Jadi siapa yang mengikuti ulama? Ya, lebih jelas lagi kalau gitu. Siapa umat Islam yang tidak mengikuti ulama? Maka kalau kita pahami al-jamaah, mau pakai penjelasan sahabat, penjelasan itu adalah sawadul a'zam, ahlus sunnah wal jamaah akan masuk di dalamnya. Minus syiah. Ya, syiah jelas dia mengikuti sahabat Nabi. Atau ingkar sunnah, ada kelompok ingkar sunnah, mereka nggak mau menerima hadis Nabi. Tapi berarti mayoritas ulama di seluruh bumi, mayoritas kaum muslimin di seluruh bumi hari ini, itu mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, saya pengen masuk ke hadis selanjutnya, tapi kelihatannya sudah pada gregetan mau bertanya. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab aja. Ya, saya tanya dulu tes, siapa tahu nggak ada yang nanya. Dari kanan tidak ada, kiri tidak ada, belakang tidak ada, itu nggak ada. Selesai. Betul. Ya, alhamdulillah kita simak bersama penyampaian dari Pak Hasan dan Iqbal. Maksud saya akan sudah mempersilahkan, baik silahkan jamaah hadirin yang ingin bertanya silahkan. Apapun insya Allah beliau insya Allah saja. Silahkan. Satu pertanyaan dulu. Masih pagi, saya rasa masih fresh dan jangan ya silahkan Pak. Tapi kalau misalkan penyimpangannya sudah terlalu jauh bagaimana? Ya. Beliau bertanya bagaimana kalau penyimpangan terlalu jauh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gini, kita harus terbiasa mengotakkan masalah itu sesuai dengan kotak masing-masing hadirin. Kalau kita sedang membahas persatuan, maka mode kita harus mode persatuan. Jangan membawa mode wah bersatu bagaimana kalau yang sesat gitu. Atau kita sedang membahas tentang bahaya kesesatan, jangan pakai mode persatuan. Wah itu nyesat-nyesatin. Padahal ada nggak kesesatan hadirin? Ada. Kalau sedang bicara kesesatan, ya kita bicara tentang mode kesesatan. Kalau bicara persatuan, sama persatuan. Nah, hadirin dimuliakan Allah, defaultnya kan begitu. Ada perbedaan yang kita tidak boleh beda, jelas. Ada perbedaan yang kita boleh beda, itu juga terang. Membolehkan semua perbedaan atas nama persatuan, itu jelas salah. Sebagaimana anti terhadap perbedaan atas nama menolak kesesatan, itu juga tidak dibenarkan. Analogi sederhana, Pak. Ada bapak-bapak dia masuk rumah makan. Begitu masuk rumah makan, dia katakan, "Bapak ini beragama dengan cara yang moderat, bebas. Yuk, kita ini lagi jalan-jalan ke Eropa, pesan apapun silakan, nggak apa-apa. Ibu mau makan apa? Makan ayam geprek." Nah, anaknya pertama ayam gepuk. Nah, istri kedua ayam penyet. Istri ketiga ayam apa, Pak? Ayam kan dianiaya di Indonesia ini kan? Geprek, dipenyet, di macam-macam gitu. Terus ada anak laki-laki yang mau apa? Mau kodok bakar, mau bab satu crispy. Atau bab satu nggak orang sini? Jangan dibayangin ya, jadi lapar nanti. Oh ya silahkan gitu. Itu nggak bener, Pak. Atas nama kebebasan sampai yang haram dibolehkan. Akhirnya ditegur sama, itu nggak betul kebebasan seperti itu. Besoknya karena dia sudah belajar dari pengalaman, dia mengatakan, ini gara-gara Bapak membolehkan perbedaan, akhirnya ada yang makan bab satu crispy. Padahal itu haram. Maka sekarang Bapak tetapkan tidak boleh ada perbedaan. Bapak makan rawon, semuanya rawon. Kalau ada yang makan nasi goreng, pecel, itu rawan namanya. Bapak akan ngamuk di sini. Itu pasti akan dianggap sama keluarganya itu si Bapak kesambet setan Eropa itu. Nah, demikian juga hadirin dimuliakan Allah. Ketika kita bicara tentang kesesatan yang parah, ya harus diterangkan kesesatannya. Bukan atas nama persatuan kesesatan kita biarkan. Kesesatan liberalisme, termasuk radikalisme itu ada dalam Islam hadirin. Dalam Islam itu ada ifrat, ada tafrid. Ada yang menggampang-gampangkan, ada yang kebablasan. Makanya ahlu sunnah wal jamaah itu posisinya selalu di tengah-tengah. Dia tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Ketika ada kelompok jemaah yang mencintai ahlul bait Nabi, katanya dengan membenci sahabat Nabi, yang namanya orang-orang Syiah Rafidah. Ada kelompok yang membela sahabat Nabi dengan atas nama membela sahabat Nabi membenci keluarga Nabi, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya Nasibi. Ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Kan itu kan? Kita mencintai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, dan kita muliakan sebagai ahlu bait yang mulia, yang suci.
namun kita juga mencintai dan mengambil agama kita dari para sahabat Nabi. Lihat, ada Qadariyah, ada Jahmiyah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, yang mereka satu menolak takdir, yang satu bertakdir-takdiriyah. Sampai kalau mencuri ditangkap, ngapain aku ditangkap? Aku kan ditakdirkan lagi mencuri, gitu. Maka Ahlus Sunnah di tengah kan. Dalam semua pemahaman, kalau antum perhatikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Tapi ingat, di tengah-tengah ini sesuai penjelasan para ulama, bukan versi kita. Kita punya teman yang satu rajin sholat, yang satu nggak sholat. Akhirnya kita di tengah-tengah, kadang sholat, kadang enggak. Ini tengah-tengah yang kebablasan gitu ya. Nah, sehingga kalau ada kesesatan itu harus disampaikan, apalagi kalau itu namanya kemaksiatan yang harus diingkari, hadirin. Sebagai orang awam kita harus bedakan, ada sesuatu yang harus ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu namanya apa? Kesesatan atau kesalahan yang jelas-jelas nyata. Orang enggak minuman keras, orang berjudi, itu jelas Pak. Itu domainnya amar ma'ruf nahi munkar. Nggak bisa ada orang misalnya berbuat maksiat terus kita cegah, kita dikatakan mecah belah umat. Itu nggak begitu. Ya walaupun orang terpecah gara-gara itu resiko. Tapi kan dalam hadis nggak serta-merta kalau ada orang bermaksiat atau melakukan kesesatan kita timpukin. Kan nggak begitu hadirin. Nabi bahkan ada tahapannya kan. Ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan lisan, bahkan ada yang cukup membenci dalam hati. Intinya lihat kesesatan sekalipun ada metodenya. Nggak semuanya harus menggunakan kekuatan tangan. Itu gitu Pak ya. Ada kinerja ulama yang menerangkan. Terus juga nanti ada kotak yang lain hadirin. Misalnya nih kasus tentang serangan Iran ke Sirewel. Ya, saya sebut Sirewel Pak, kasihan yang lagi ngerekam nanti tiba-tiba hilang YouTube-nya nanti atau YouTube saya hilang ya. Hilang gara-gara nyebut Sirewel sama dilaporin sama beberapa pihak. Jadi curhat ini kan. Sampai di mana tadi? Itu kan komentarnya macam-macam. Ada yang mengatakan, wah bagus, dukung Iran gitu. Wah ini ada yang yang mendukung sepenuh hati. Bahkan kemudian mulai membangga-banggakan tokoh-tokoh Syiah Iran. Ada yang sebaliknya, itu kita dukung Iran itu atau menyetujui serangannya, lebih baik kita mendukung Israel daripada mendukung Iran. Nah, ini kebablasan hadirin yang dimuliakan Allah. Ini kotaknya kotak bagaimana hukum kalau ada orang kafir membantu umat Islam berperang melawan yang kafir yang lainnya. Hukumnya gimana? Mayoritas ulama membolehkan. Jadi kalau misalnya Pak, kita ini perang lawan Australia, contoh. Terus dibantu sama Amerika, itu dibolehkan menurut mayoritas ulama dengan catatan bantuannya tak bersyarat. Lalu bagaimana dengan orang Syiah yang masih dimungkinkan mereka masih bagian daripada umat Islam? Artinya apa? Kotaknya berbeda. Baik hadirin, itu mungkin sedikit jawaban dari saya, dikit tapi banyak. Silakan Ustaz. Silakan pertanyaan berikutnya langsung saja. Insya Allah tadi juga dari belakang pun tidak usah pakai mic. Insya Allah sudah terdengar. Silakan angkat tangan. Langsung boleh. Oke, mungkin saya dulu Ustaz. Monggo Ustaz. Nah, kemarin karena dibahas tentang Palestina dan Syiah tadi kan ada juga tentang kelompok Houthi kan kelihatan saya kelompok Houthi. Jadi mereka berusaha untuk membela Palestina, Gaza Palestina itu dengan menyekat kapal itu saya yang lewat di Babul Mandab di laut yang sempit juga. Nah itu bagaimana tentang kelompok Houthi? Apakah mereka termasuk dari Syiah atau bagaimana? Nah mohon dijelaskan karena mengisi dulu tadi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau boleh saya jujur jemaah, saya itu berusaha membahas masalah-masalah yang itu hanya sekedar isu sebenarnya. Yang data kita sangat sulit dipastikan itu data A1, bahasanya kan gitu kan. Yang masih asumsi, opini, itu saya berusaha menghindari. Makanya saya biasa dari kecil berbasis data karena apa yang akan kita telurkan, yang akan kita lahirkan sangat tergantung dengan data yang kita miliki. Kalau data kita abal-abal, maka otomatis kesimpulan kita juga abal-abal. Makanya saya kalau nggak ada data yang pasti, yang bisa langsung dirujuk seperti kitab atau bisa dikonfirmasi, saya biasanya tidak akan membahas terlalu jauh hadirin. Kenapa? Karena minim manfaat. Terkadang kita sudah berkesimpulan sedemikian rupa, di belakang hari baru kita tahu data kita bermasalah, data kita nggak valid. Kan repot sudah kadung kemana-mana kita bicara. Nah sehingga saya sering nasihatkan ke teman-teman gini, boleh kita mengikuti perkembangan dan harus mengikuti perkembangan nasib saudara kita kaum muslimin, tapi nggak harus kita berkesimpulan.
Karena jangankan masalah yang sedang ada di sana, di seberang lautan sana, masalah yang ada di kota Poso saja, itu masalah yang terjadi di kota Poso. Kemudian ada 3 kepala yang menilai, sama-sama atau berbeda biasanya? Ya, orang sini kalau lagi mikir nggak pakai kepala, Ustaz. Pakai apa? Pakai ChatGPT. Itu 5 kepala, 5 analisa, 5 pendapat jemaah. Kasus yang terjadi di kota Poso. Lalu bagaimana dengan masalah yang ada di sana? Belum lagi kalau kaitannya dengan politik, harus dibedakan hadirin. Mana politik, mana siasat, mana basis ilmu. Ilmu itu hadirin tahu nggak ilmu itu? Ilmu itu harus 100%. Kalau cuma asumsi, dugaan, kalau dia di bawah 50%, namanya waham. Itu waham namanya istilahnya. Dan itu nggak boleh dijadikan sebagai rujukan sama sekali. Kalau 50-50, yakin nggak ya tentang data ini? Itu namanya apa? Dhon. Ya, itu namanya dhon, prasangka. Nanti kalau lebih daripada itu ada istilahnya lagi. Ilmu itu kalau kita yakin 100%. Dan kan agak susah, Ustaz. Yakin untuk misalnya apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Houthi, apa yang terjadi di Iran. Karena di situ juga kaitannya ada ilmu, kelompok Syiah itu jelas ada, itu kaitannya dengan politik, itu kaitannya dengan intrik, kaitannya dengan berita yang tidak valid, kaitannya dengan berita yang sudah digelembungkan, dan ragam masalah yang lainnya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, saya diajari oleh guru-guru kami kaitannya dengan berita-berita yang kita susah mendapatkan 100% data valid, kedepankan husnudzon kepada muslim, terutama Ahlussunnah wal Jamaah. Cari, kalau ada 1000 berita buruk tentang saudara kita muslim, 1 berita menyatakan dia baik, kita ambil yang 1 itu. Tapi kan susah Pak biasa kita kan. Coba pakai gitu. Kita misalnya ke presiden Suriah, ya, Ahmad Syara, itu kan banyak kesimpulannya sekarang kan, dia sudah liberal, dia sudah nggak lagi mujahidin, dia begini. Saya akan cari 1 berita yang masih memungkinkan kalau dia itu adalah orang yang baik. Kalau saya dapat itu, saya husnudzon. Kenapa hadirin dimuliakan Allah? Husnudzon kepada sesama muslim harus dikedepankan. Betul atau betul? Nah, tapi kalau di luar Islam, hadirin dimuliakan Allah, itu kita nggak salah suudzon. Atau orang yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, kita suudzon nggak jadi masalah. Tapi jangan dihukumi. Kita tidak boleh menghukumi atas dzon. Betul nggak sih? Kalau prasangka boleh. Ini kalau saya bahas sedikit Ustaz supaya nggak gagal paham ya. Gini, ada kaidah yang banyak orang misbah. Ini kaidah pegang betul-betul. Karena kaidah ini banyak orang yang tidak memahami. Ada kaidah untuk orang baik, yaitu istilahnya ulama. Ada kaidah yang bukan ulama. Kalau kaidah orang secara umum, Mbak, kita itu harus menetapkan dia itu tertuduh sampai terbukti baik. Jadi gini, ada orang nggak kita kenal sama sekali, orang awam lah artinya, dia ngajukan kerjasama. Walaupun dia dengan penampilan meyakinkan, pakai sorban, pakai jubah, dia ngomong, Pak, saya kesini menawarkan bisnis. Bisnisnya apa? Pokoknya bisnisnya mantap, Pak. Bapak invest ke saya 10 juta, nanti tiap bulan Pak itu dapat 100 juta. Kira-kira Pak, kalau ada bisnis modal 10 juta dapat 100 juta, antum mau nggak bisnis itu? Mau kan? Tapi pertanyaannya, begitu orang ini nawarin langsung mau nggak? Kenapa nggak Ustaz? Nggak kenal. Jangan lugu. Ya, saya nggak mau Pak. Loh, kok nggak mau? Bapak nggak mau uang 100 juta? Bukan nggak mau uang 100 juta. Kita nggak tahu ini, jangan-jangan bodong, begitu hari kita transfer, hari itu kita nangis. Kan gitu hadirin dimuliakan Allah. Makanya apa? Kita tanya, siapa teman yang di Poso ini yang sudah join, di mana kantornya, mana buktinya. Kan gitu hadirin. Wajar kita buktikan sampai valid, sudah, berarti sudah meyakinkan. Itu kaidah untuk orang awam. Ya. Itu kaidah untuk orang awam. Kenapa? Karena kebanyakan manusia dzuluman jahula. Kalau ada orang nggak kita kenal Pak, mondar-mandir depan rumah kita suudzon, boleh itu. Jangan, nggak boleh suudzon. Bagaimana dia sudah mondar-mandir, udah pegang-pegang jendela? Ya. Suudzon, siapa bilang? Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang bagus suudzonnya, maka dia akan selamat dari kejahatan manusia. Makanya hati-hati kalau ngaji itu. Wah, harus husnudzon gitu. Sampai sudah orang sangat mencurigakan gitu, kita tetap biarkan. Suudzon kepada orang yang harus diusudzoni, harus. Tapi kalau untuk ulama, kaidahnya terbalik. Kenapa? Karena ada dalil. Yahmilu hadal ilm min kulli zaman udulah, yang mengemban ilmu agama sepanjang sejarah itu adalah orang-orang baiknya. Itu Nabi SAW yang mengatakan. Makanya kalau antum lihat ulama kita itu selain mereka berilmu biasanya orang-orang soleh. Betul apa betul? Ini tradisi yang tidak dimiliki oleh agama lain loh. Agama lain ada tokoh-tokohnya tapi nggak karu-karuan kadang.
kadang pemikir yang nggak jelas ibadahnya. Tapi lihat Imam Syafi'i, orang berilmu sekaligus orang soleh dan seterusnya. Maka kaidahnya kalau antum kenal seorang ulama, di Poso ini antum kenal dia orang berilmu. Jasanya untuk kaum muslimin nggak diragukan lagi. Terus ada berita tentang dia, kaidahnya apa? Kita tidak percaya sampai terbukti itu benar. Kenapa hadirin dimulakan Allah? Karena para ulama menjadi sasaran tembak banyak pihak. Betul apa betul? Betul atau betul hadirin? Orang munafik siapa yang disasar kalau bukan ulama? Orang kafir siapa yang disasar kalau bukan ulama? Orang-orang fasik siapa yang disasar oleh para ulama? Sehingga mereka akan berusaha dijatuhkan otoritasnya. Dan yang kedua, ulama kita manusia yang bisa salah. Nggak ada yang maksum dari ulama kita. Itu juga harus kita maklumi. Maka kalau setiap ada tuduhan kepada orang-orang soleh, para mujahidin, kita percaya kepada ulama, langsung kita makan mentah-mentah. Tidak akan ada orang baik yang bisa selamat dari fitnahan. Nah ini kaidah kadang orang nggak ngerti, Pak. Makanya kalau tiba-tiba datang, siapa ya ulama di kita ini yang kita sepakati? Siapa? Siapa Pak? Di Indonesia lah atau agak kita kesepakati kesolehannya dari ilmunya. Misalnya siapa? Ya? Bisa tadi di ayat, atau Ustaz Budi Asari, atau Ustaz Abdul Somad, atau siapa? Tiba-tiba datang ke rumah Anda, terus ngomong, Mas, saya lagi butuh duit, saya bisa nggak dipinjemin 250.000? Pinjam 100 saja, gitu kata beliau kan. Antum pinjemin nggak beliau? Ya, orang sini agak susah ya. Wah, saya nggak ada harapan kayaknya nih. Pinjemin, kenapa? Kita percaya beliau sedang butuh. Nggak perlu, Ustaz, mana buktinya kalau Anda lagi butuh uang? Nggak perlu. Paham ya? Itu kaidahnya. Nah, berarti kaidah ini bisa kita turunkan. Kalau antum tahu, antum kenal, oh sosok ini dulu orang yang sudah berjasa untuk Islam. Terus tiba-tiba dia tertuduh dengan tuduhan-tuduhan macam, udah kita usnudon dulu. Apalagi kaitannya dengan Suriah, kaitannya itu Hamas, para pejuang. Hadirin dimulakan Allah, para pejuang itu manusia. Bisa salah, betul bisa salah. Tapi hadirin dimulakan Allah, kita harus maklumi, kita ini kalau lagi musyawarah, kita kan biasanya berunding. Butuh ketepatan, nggak butuh kecepatan. Kita memutuskan ini, kita membangun untuk pondok pesantren Al-Fajar, itu mau 5 lantai atau 15 lantai. Gitu kan? Amin. Terus nggak selesai masalahnya, udah kita tunda, rapat besok. Nggak selesai besok, lusa. Tapi mujahidin nggak begitu hadirin. Mereka butuh ketepatan sekaligus butuh kecepatan. Lambat mereka menyimpulkan, disikat sama musuh. Maka kesalahan mereka sangat mungkin. Makanya ulama mengatakan yang paling layak untuk selalu diingatkan itu adalah para mujahidin. Tapi bukan dicemooh, bukan untuk dicari-cari kesalahannya. Dan yang menasihati cukup para ulama, bukan orang awam. Sehingga nasihat saya kepada teman-teman semuanya, jangan biasakan kalau ada berita-berita yang ini Timur Tengah dan sebagainya kita terbawa arus-arus begitu. Kedepankan husnudzon. Tidak semua yang kita ketahui harus kita sampaikan. Demikian Allah alam bisawab. Betul Ustaz, masih ada. Baik, silakan langsung yang berikutnya. Koordinator lapangan Mas Sumadi, bagaimana Mas Sumadi ada? Baik, intinya tidak cepat menyimpulkan saja karena memang ini urusan tentang umat Islam, jadi kalau yang diserang itu Israel, itu kita senang saja. Ya, betul. Alhamdulillah ya saya. Yang lain barangkali siapa yang mau bertanya? Monggo silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini tentang mendidik anak untuk yang datang-datang di masjid. Ini kita misalnya kita dari pengurus masjid misalnya, ada di sini bawa penangan, bawa anak, bawa apa, dan sebagainya. Mereka sendiri tidak menegur, kita menegur. Jadi salah paham. Ya, kira-kira bagaimana menyikapi itu, Pak? Terima kasih. Masya Allah, ini bagus ini pertanyaannya. Hadirin dimuliakan Allah, kalau kita lihat secara umum masjid itu ada yang cenderung penanganannya terhadap anak, ada yang ekstrim ke kanan, ada yang ekstrim ke kiri. Dan dua-duanya nggak bagus. Apapun yang berlebihan, baik mau berlebihan ke kanan atau ke kiri itu harus diluruskan. Ya, khairu umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara kata Nabi pertengahannya. Maksudnya begini hadirin. Ada masjid itu yang atas nama masjid itu masjid yang harus ramah anak. Bahkan mereka membawa kalimat yang nggak bersanad sama sekali. Kalau tidak terdengar suara ribut anak di masjid, maka tunggu kehancuran masyarakat setempat. Katanya ngomong Sultan Muhammad Al-Fatih.
Saya itu sampai gundul, nggak ketemu itu kata ucapan itu. Dan itu jadi pembenaran. Anak ribut dibiarkan saja, sehingga ya Allah, terjadi di beberapa masjid jemaah kajian tuh nggak kondusif. Saya pernah lagi ceramah, diminta diambil miksa, dibawa lari. Saya biarin aja, kan nggak mungkin saya kejar-kejaran sama anak kecil dalam masjid. Nanti dikira anak kecil juga saya kan. Dan bapak-bapaknya Pak bilang gini, nak jangan nak, yang lain pada ketawa, rangah. Itu juga tidak betul hadirin. Itu jelas keliru. Nggak boleh anak atas nama kebebasan di masjid semau-maunya. Terus dia pakai dalil. Itu aja Hasan Hussein pernah ketika Rasulullah sholat gimana? Naik ke punggung Nabi. Sehingga anak-anak walaupun naik ke atas mimbar, naik ke atas plafon, dibiarin aja. Bukan begitu jemaah pendalilannya. Karena kalau itu dijadikan dalil, memang tiap hari Hasan Hussein naik punggungnya Nabi? Enggak tiap hari. Dan riwayatnya cuma Hasan Hussein, nggak ada riwayat dari anaknya Sayyidina Umar, nggak ada riwayat dari Sayyidina Utsman dan sebagainya. Lah, ini yang ekstrim pertama. Ada yang ekstrim sebaliknya. Wah, itu masjid Pak, galak betul sama anak. Anak gerak dikit, apa? Oh. Pokoknya itu yang ada di masjid itu malaikat maut semuanya itu kan. Ini real hadirin. Ada salah masjid di Bontang, akhirnya saya ingatkan si bapak itu kan kelewatan. Ada 3 anak, dia nggak ribut, maksudnya nggak ribut seperti umum, duduk ngobrol dan kemudian ketawa gitu. Datang bapak-bapak itu dipegang, dijewer. Kalau mainan di luar, ya mainan kamu di luar gitu kan. Padahal di sebelah situ ada bapak ketawa, di sana ngobrol, ada yang ketika khutbah tidur. Harusnya yang dijewer itu yang pada tidur itu loh kalau khutbah. Ini anak, ya Allah hadirin. Masih lebih mending dia ribut di masjid daripada mereka sepi tapi di tempat maksiat. Masih lebih mending kan? Nah, sehingga hadirin dimuliakan Allah, ini tentu kita tidak boleh membiarkan yang ribut seribut-ributnya anak-anak, tapi juga tidak boleh terlalu galak. Semuanya ada aturannya. Nah, sehingga ini masalah teknis dikembalikan kepada kearifan lokal lah. Kalau saya perhatikan di beberapa masjid, itu jemaah ada dengan memberikan solusi. Dan ini menurut saya yang terbaik hadirin. Ini menurut saya ini kalau semua komponen bisa bekerja sama, ini solusi akan jadi bukan cuma solusi jangka pendek tapi juga jangka panjang. Disediakan hadiah bagi anak-anak yang sholat ke masjid rajin dan tertib, dan hadiahnya itu digantung Mbak, digantung di belakang itu ada sepeda, ada tas. Gimana, setuju nggak ini? Ya kan Pak? Ada ya, tapi jangan sepeda tetangga Ustaz. Keluarkanlah, saya yakin kalau ini banyak orang-orang soleh, kita mau menjalankan ini kayaknya solusi yang kemarin disarankan oleh Ustadz Sarintorik, kita beli sepeda gitu, gak usah mahal-mahal, sepeda harga yang 7 juta gitu loh Pak, itu langsung ngaku jadi anak semua nanti digantung tas, itu Masya Allah setiap bulan atau per 3 bulan diundi, diumumkan, oh ya Alhamdulillah ini anaknya Pak Mukidi dapat sepeda gitu, Masya Allah anaknya sangat tertib gitu, dia dapat. Dan itu memicu hadirin, dan ini terbaik, tahabu itu dipraktekkan gitu. Jangan masjid justru menjadi simbol kepelitan di tengah-tengah umat Pak ya. Ini mohon maaf, saya kalau di masjid di Timur Tengah sana, masjidnya nggak besar-besar, mungkin kayak gini hadirin, tapi di belakang itu Masya Allah makanan tersedia full. Ini gimana di sini Ustaz? Ada ya gitu. Ini solusi pertama. Solusi yang kedua mungkin pembinaan Mbak. Ya mungkin karena pertimbangan dana, pembinaan. Ketika sholat berjamaah itu ada beberapa jamaah yang mewakafkan dirinya untuk menjadi pengatur anak-anak di saf belakang. Ya. Kadang ini kita hadirin mengedepankan akal kita di atas wahyu. Di tuntunan hadis kan jelas. Kalau dalam sholat berjamaah di depan siapa? Bapak-bapak. Terus yang di belakang siapa? Anak-anak. Ini karena kalau di belakang itu ribut, akhirnya diselipin anak-anak di antara orang tua. Ini yang maksud saya, lebih sok tahu daripada hadis Nabi. Akhirnya begitu diselipin, malah menyelipkan keributan di tengah-tengah bapak-bapak. Hai. Saya kemarin sholat di anu itu gitu. Sholat nggak boleh ngomong. Ya akhirnya malah terganggu hadirin. Jalankan dulu wahyu, jalankan dulu tuntunan sunnah Nabi, baru cari siasat, taruh belakang, itu sudah benar. Tapi kalau di belakang ribut, ya tunjuklah di situ orang yang kira-kira jenggotnya paling tebal 3 orang, nggak usah ngapa-ngapain, berdiri aja gini Dian.
gitu, atau pakai seragam loreng gitu kan, diam anak itu, Pak. Tapi jangan cuma disuruh diam ketika sholat. Selesai sholat atau sebelum sholat dudukkan anak-anak. Anak-anak sekalian, mau cerita, ayo duduk dulu, siapa yang mau saya kasih permen. Permen berapa sih harganya, Pak? Ini adalah aset kita. Maka melihat aset harus dengan cara hati-hati gitu perlakuannya. Kita kalau punya mobil mahal, perlakuan kita lembut. Ke anak-anak gitu, dudukkan, tugaskan, kalau perlu bayar dengan bayaran mahal. Nah, kalau sholat nggak boleh ribut ya. Besok diulang, besok diulang, besok diulang, besok diulang. Kalau diulang selama 1000 kali hadirin, nggak mungkin anak itu akan tetap ribut. Betul apa betul? Keributan terjadi karena kita nggak pernah nasihati mereka. Kita cuma tahu marahin mereka. Terus solusi yang selanjutnya, ya kalau anak ke masjid, bapaknya juga ke masjid. Karena menurut sensus saya, Pak, ini data abal-abal mungkin, tapi kayaknya hampir benar. Di Poso juga bisa dipakai. Yang ribut anak di masjid, biasanya bapaknya nggak ke masjid. Nah, selesai berarti kan? Ya, bapaknya aja diundang. Waalaikumsalam Pak RT ngundang, karena anak Anda rajin ke masjid, maka Anda dapat hadiah, boleh ke masjid. Itu, Masya Allah. Wallah alam bisawab. Silakan Bapak. Ya, ini pertanyaannya di luar tema ya. Kebetulan pertanyaan ini baru muncul kemarin. Alhamdulillah kemarin sempat silaturahmi sama salah seorang saudara kita yang sakit. Beliau itu pernah jatuh, patah, terus sampai sekarang masih ada besi di dalam pahanya. Dia tanyakan kira-kira kalau saya meninggal besi itu keluar, gimana hukumnya? Pertanyaan beliau ini dilatar belakangi adanya keyakinan bahwa kalau ada benda asing di tubuh seseorang itu harus dikeluarkan ketika dia meninggal dunia, gitu kan? Seperti kasus gigi palsu dan lain sebagainya. Apakah itu benar? Tidak sepenuhnya benar, ya. Kalau misalnya ada benda-benda asing di tubuh manusia seperti pen ketika dia patah dipasang dan sebagainya, itu tidak wajib dikeluarkan. Apalagi kalau sampai menodai kemuliaan mayit, itu nggak boleh, Pak. Dibedah dagingnya itu nggak. Jadi biarkan, ya nggak apa-apa. Dan tidak ada konsekuensinya di akhirat. Gara-gara nanti ada besi di dalam, begitu di-scan sama malaikat ada titik gitu. Ini masuk kubur kan masuk bandara? Enggak begitu hadirin. Dan nggak mungkin Allah main kayu gara-gara ada besi di dalam orang itu. Kan pukulin sama malaikat gitu kan, nggak mungkin. Jadi terus kenapa dengan benda asing harus dikeluarkan? Karena khawatir kalau dibiarkan justru menodai kemuliaan kuburan. Kenapa hadirin? Karena bisa jadi orang kan bongkar kubur, ya, dibongkar kubur. Makanya kalau giginya emas, ya itu dicopot aja. Ya karena ya itu tadi kan ada orang iseng tiba-tiba bongkar kuburan. Tapi kalau cuma terbuat dari tembaga atau apa yang dimungkinkan orang nggak mau ngambil, maka tidak apa-apa. Kalau secara fikih tidak ada masalah, Pak. Perintah mencopot benda asing di tubuh hanya semata-mata kalau itu dikhawatirkan ada orang yang bongkar kuburan untuk mengambilnya. Misalnya, kalau ada orang gali kuburan, terus mengubur jenazah, ada jam yang jatuh di situ. Kalau fikih aturannya gimana? Dibongkar, Pak. Dibongkar kuburan itu diambil jamnya. Kenapa? Demi menutup kemungkinan ada orang yang tahu ada jam dan dia bongkar kuburan itu. Lebih baik dibongkar untuk tujuan baik daripada dibongkar untuk tujuan jahat. Tapi secara hukum fikih tidak ada aturan benda asing yang di tubuh kita harus dikeluarkan. Demikian, Allah alam bisawab. Ini saya lagi masih bisa. Ada? Ya silakan satu. Silakan. Apa namanya agak sensitif mungkin. Ya. Masalah hukum juga ini. Bagaimana hukum kita sebagai masyarakat Indonesia ketika nanti ada tanggal 17 Agustus kita merayakan seperti itu. Ya. Berbagai macam acara itu bagaimana sebenarnya hukumnya? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya nggak sensitif itu, Ustaz. Biasa aja itu. Asalkan dibahas dengan kotak yang jelas gitu kan. Apa itu 17 Agustusan? Kalau itu dianggap sebagai bagian daripada muamalah, bukan ibadah. Jelas itu bukan ibadah kan? Nggak ada yang saya mau 17 Agustus meraih pahala sebesar-besarnya. Itu nggak ada kan? Itu hanya muamalah saja. Kalau muamalah itu kaidahnya jelas, Pak. Semuanya itu boleh sampai ada dalil yang melarang. Maka 17 Agustusan kalau ritualnya adalah kita memperingati dengan lomba-lomba, maka hukum asalnya boleh asalkan perlombaannya yang mubah. Lomba manah, ya, lomba berkuda, lomba itu secara umum hukumnya mubah semuanya.
Begitu nanti ada hal yang haram, hadirin dimuliakan Allah, hukum asalnya yang dilarang adalah yang haram saja, bukan perlombaannya, bukan perayaan atau peringatannya. Tapi kalau sudah semakin besar, artinya sudah semakin lazim, kalau itu perlombaan pasti diisi dengan maksiat, maka hukumnya bisa dilarang secara mutlak. Maka peringatan perayaan 17 Agustusan itu di beberapa daerah, hadirin, ada yang sudah cenderung lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena lombanya itu kadang sudah nggak wajar. Kalau lomba misalnya kelereng gitu, masih agak sedikit mending lah, walaupun jatuhkan murah, ibu-ibu lari kelereng. Ini kadang apa? Lomba ulat bulu TikTok 17 Agustusan, Pak. Atau ular sendok, goyang dia kan. Atas nama 17 Agustusan, jelas itu maksiat, itu jelas tidak dibolehkan, ya. Bukan karena muamalahnya, tetapi karena maksiatnya. Nah, sama hadirin, kita itu jangan biasakan melebar dulu kemana-mana ke hukum asal. Kayak yang terbaru kan, kayak son horek. Tahu son horek kan? Ulama menfatwakan haram hukumnya son horek itu. Ada yang sok bijak mengatakan, itu ustadz tuh bagaimana sih? Dia yang haramkan sesuatu, padahal kalau ceramah dia pakai son juga. Berarti apa? Jangan ceramah. Itu beda, hadirin. Kalau analoginya begitu, cangkul itu boleh nggak digunakan, Pak? Boleh, selama dipakai nyangkul di kebun. Kalau pakai nyangkul kepala teman, boleh nggak? Nggak boleh, hadirin. Bukan karena cangkul itu nggak boleh, tetapi penggunaannya yang salah. Maka sama dengan son horek itu, sonnya nggak masalah, bahkan digunakan manfaatnya kalau memang bermanfaat. Tapi ketika dia sudah mengganggu, bahkan sampai merusak gendang telinga, itu diharamkan. Maka sama, Ustaz, tentang peringatan 17 Agustus itu, kita pandang sebagai muamalah biasa. Kalau isinya ada maksiat, ya, isinya itu ada kemudaratan, ya kita tinggalkan. Tapi kalau tidak ada unsur mubah, ya kita boleh meninggalkan, boleh tetap merayakannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup, Ustaz, saya kembalikan. Oke, ada pertanyaan terakhir ya. Kalau ada pertanyaan lain bisa di luar forum setelah selesai. Ini tadi baiklah, boleh. Silakan, Ustaz. Karena makanya sudah keluar dari santai ya. Silakan, Ustaz. Di luar. Sampai nyantir di sini atau di apa, di atas? Ya, silakan. Jadi yang tadi sedikit bahas masalah som. Jadi kebiasaan di media sosial ini, kalau ada kegiatan sosial dakwah itu sering somnya pakai musik-musik antara musik-musik. Itu gimana? Ya, Masya Allah, ini pertanyaannya melebar kemana-mana, hadirin. Tapi bagus, ya, berarti semangat teman-teman belajar itu nggak pupus gitu. Hadirin dimuliakan Allah, saya soroti dulu. Dalam ilmu fikih itu ada hukum asal, ada hukum tambahan. Contoh begini, hukum asal pisang goreng apa? Halal. Tapi kalau makan pisang goreng dicampur misalnya dengan ekstasi, haram. Loh, kok haram makan pisang goreng? Bukan pisang gorengnya, tapi campurannya. Ya. Makan itu halal, yang dimakan yang halal, tapi begitu makan yang haram jadi haram. Nah, sama hadirin, sebelum masuk ke beliau itu, kita son ini boleh nggak digunakan untuk masjid? Boleh. Tapi apakah kebolehannya mutlak? Enggak, hukum asalnya boleh. Tapi kalau pakai speaker luar, terus kemudian menimbulkan masalah, itu hukumnya bisa berubah. Bisa boleh, bisa makruh, bahkan bisa haram. Makanya di beberapa masjid mulai dibahas, Pak. Karena ada masjid itu kadang pakai speaker luar berlebihan. Bukan cuma untuk azan, bahkan biasanya diputar murotal Quran. Murotal Quran itu pun ada yang wajar, ada yang sudah berlebihan. Ada yang kalau lagi kerja bakti putar solawatan, ya. Kadang solawatannya itu satu lagu karena ada iklannya, bang toyib apa gitu kan, atau apa gitu, joget-joget. Itu bagaimana hukumnya, hadirin? Termasuk ada masjid kalau sholat dikir, mana dikirnya kadang panjang, itu pakai speaker luar, sedangkan yang ada di sekitar itu merasa terganggu. Nah, itu sudah ada penjelasannya, ulama sudah membahas, hadirin. Kalau secara umum dibagi, kalau masjid itu masjid di kampung kayak saya tinggal di kampung, hadirin, malah suara masjid ditunggu-tunggu, betul ya? Karena biasanya daripada bengong nggak ada apa-apa, dengerin suara masjid ceramah kayak Haji Zainuddin MZ waktu itu. Tapi untuk yang di kota, hadirin, itu harus mulai ditinjau. Kenapa? Karena suara yang mengganggu itu dilarang oleh Nabi SAW. Rasul pernah marahin sahabat yang ada di masjid. Bayangin, orang di masjid dimarahin.
Gara-gara apa? Gara-gara ribut, gara-gara ngerokok? Bukan. Gara-gara baca Quran keras-keras. Maka Rasul mengatakan, ala innakum munajji rabbahu. Ala innakum kullukum munajji rabbahu. Ketahui kalian semua nyembah Tuhan kalian. Wala yu'di ba'dukum ba'dha. Maka jangan kalian mengganggu satu sama lain. Jangan ngeraskan suara satu sama lain. Bayangkan, Pak, di masjid saja mengganggu nggak boleh, apalagi yang diganggu di luar masjid. Kadang ada orang yang dilema gitu, ada masjid yang speakernya terlalu keras. Begitu, Pak, mohon maaf Pak, bisa dikecilkan dikit nggak speakernya? Kamu munafik ya? Nggak suka ya sama bacaan Quran ya? Bukan nggak suka bacaan Quran, hadirin. Tapi yang di rumah itu kan ada bayi, ada anak-anak, yang kadang juga ada ibu-ibu yang sholatnya di rumah. Kalau yang baca di imamnya itu merdu enak, ini dia baca salah-salah juga. Akhirnya yang di rumah sholatnya nggak khusyuk. Nah, ini perlu dibicarakan, sehingga saya sering katakan, speaker di masjid itu ada baiknya sesekali, Pak, diadakan audiensi, ya, jajak pendapat. Gimana jemaah sekalian? Oh, nggak apa-apa Pak, tambah keras lagi Pak, ya. Karena masalahnya sering nggak dengar, ya ditambah volumenya. Tapi kalau wah terlalu keras Pak, ini suaranya sampai ke Danau Poso sana kedengaran gitu kan, apa perlunya orang di danau ke sini kan? Nah, sudah, kalau gitu dipelanin dikit. Intinya gitu, disesuaikan. Termasuk tadi Pak, di sosial media, penggunaan musik. Nah, hadirin dimuliakan Allah, hukum musik ini sendiri menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Yang ada yang perdebatannya basisnya ilmu, ini bagus kita ikuti. Ada yang basisnya saling memusuhi. Orang yang membahas mengharamkan musik itu cenderung pukul rata, sehingga kalau dianggap semua musik itu haram, tanpa mempedulikan adanya ulama-ulama yang memberikan catatan bahwa musik itu ada yang dibolehkan. Ada, Pak. Sehingga kalau ada ustadz mengatakan musik itu ada yang boleh, dianggap pembela musik, penikmat musik. Saya, Pak, saya itu menghindari musik. Saya kalau nasyid, ya kalau nasyid jihad mungkin ada musiknya, tapi secara umum saya hindari musik. Tapi bukan berarti ketika saya membela tentang kebolehan musik itu membolehkan dangdut-dangdut, tidak. Karena faktanya Al-Imam Ibnu Jamaah membolehkan musik. Kemudian Imam Al-Ghazali, beberapa ulama. Namun mayoritasnya memang mengharamkan. Sehingga dari perdebatan itu saya mau membuat ringkasan begini, ringkasannya begini. Nyanyian kalau isinya baik itu tidak harus sholawat, isinya mubah. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, itu kan mubah aja. Itu gimana? Ulama sepakat membolehkan nyanyian yang mubah. Tapi nyanyian ini tanpa musik loh ya. Kalau isinya kedurhakaan, ngajak maksiat, walaupun tanpa musik haram. Oke, itu satu kotak. Kemudian bagaimana dengan nyanyian yang mubah yang diiringi dengan alat musik? Kalau alat musiknya yang dipukul rebana atau yang dipukul, apa yang dipukul Pak itu? Kayak beduk itu, kayak Sultan Al-Fatih dulu pakai itu. Mayoritas ulama membolehkan. Ya. Jadi Anda suka atau tidak suka, faktanya mayoritas ulama membolehkan menggunakan alat musik yang dipukul. Kemudian alat musik yang selain dipukul, mayoritas ulama memakruhkan dan mengharamkan, sebagian ada yang membolehkan, asalkan lagunya baik. Ya, seperti gitar, seperti apa dan sebagainya. Kemudian kalau alat musiknya ditambah seruling, mayoritas ulama tidak membolehkan memang kalau seruling. Jadi sebenarnya adaan, Mbak, ada enggak pukul rata gitu. Tapi Ustadz kan ada dalil hadis Nabi SAW yang mengatakan akan ada yang menghalalkan sutra, minuman keras dan sebagainya. Hadirin dimuliakan Allah, hadis itu harus dikompromikan dengan hadis-hadis yang lain. Kan ada riwayat di mana ada orang mukul rebana kan, dilarang sama Abu Bakar. Ini alat musik setan, kata Rasulullah, biarkan saja, ini hari raya. Mana ada sesuatu yang haram dibolehkan sama Nabi? Kan nggak ada, Pak. Ada nggak yang haram dibolehkan? Kemudian ada beberapa sahabat yang melakukan itu, sehingga alat musik itu pun masih diperinci. Nah, untuk kita, kalau misalnya saya nggak suka sama hukum musik, ya sudah, alhamdulillah, itu yang terbaik. Tetapi jangan vonis saudara kita yang misalnya masih menggunakan musik sholawatan itu dengan vonis buruk, karena bisa jadi dia ikuti pendapat yang membolehkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mungkin tadi menjadi pertanyaan ya, karena hidangan sudah dihidangkan, ya silahkan dinikmati hidangannya. Kemudian ya, sini ya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas ilmunya, jasa Allah bisa mengikuti, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kalau perlu ada foto bersama tidak, Pak? Boleh, Mas Eko? Oke, bagaimana teknisnya Mas Eko? Karena sudah banyak makanan ini.
Oh makan dulu. Oke. Mohon jamaah jangan membuat